wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya, Bapak Asep Sunandar Eskom. Di sini saya mengampu pelajaran TJBL untuk anak-anak kelas 11. Untuk mata pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya memperbaiki jaringan nirkabel. Seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya, sebetulnya nirkabel itu apa sih? Berarti jaringan tanpa kabel. Oke, kemarin kita sudah mencoba mengkonfigurasikannya. Sekarang kita akan mencoba untuk memperbaikinya. Bagaimana dan seperti apa? Kita simak berikut ini. Baik, memperbaiki jaringan nirkabel. Jaringan nirkabel merupakan jaringan tanpa kabel. Perantara yang digunakan adalah gelombang elektromagnetik yang dipancarkan alat wireless atau radio. Hampir semua peralatan elektronik atau alat komunikasi saat ini sudah dilengkapi dengan piranti wireless di device-nya masing-masing. Kalian tentu sudah tahu kan peralatan atau device apa saja yang ada di sekitar rumah kalian itu menggunakan wireless. Salah satunya adalah handphone kalian, betul tidak? Oke, selanjutnya konfigurasi pada jaringan nirkabel atau jaringan tanpa kabel ini sedikit berbeda dengan jaringan LAN atau kabel pada komputer. Untuk jaringan nirkabel, konfigurasinya terletak pada device wireless. Nah, device wireless itu apa? Jadi peralatan tanpa kabel. Sedangkan LAN itu terletak pada network adapternya, berarti pada alatnya. Baik jaringan nirkabel ataupun jaringan LAN itu mempunyai hambatan atau trouble saat digunakan. Nah, untuk jaringan nirkabel ada beberapa metode yang dapat kita gunakan untuk memperbaiki jaringan nirkabel. Metodenya apa saja? Kita lihat satu persatu. Ini apabila terjadi error atau kesalahan atau kerusakan. Akan tetapi metode ini masih dalam kategori yang sederhana. Ingat ya, sederhana. Metodenya itu ada yang pertama. Itu metode 1, reboot router nirkabel. Berarti di reboot. Nah, ini adalah metode yang sederhana, tetapi sangat efektif. Mau tahu caranya bagaimana? Tinggal mematikan routernya saja atau mematikan router nirkabel. Lalu yang keduanya itu adalah coba hubungkan jaringan nirkabel yang kalian miliki. Nah, metode yang kedua itu adalah repair diagnostik. Nah, kalau repair diagnostik itu berarti apa? Berarti didiagnosis dulu baru dibetulkan. Caranya seperti apa? Yang pertama adalah arahkan start atau kontrol panel pada network dan internet. Setelah itu, kalian masuk ke Network and Sharing Center. Setelah di Network and Sharing Center, kalian tinggal klik Change Adapter Setting. Nah, setelah itu langkahnya apa? Tinggal kalian klik kanan pada Wireless Network Adapter dan pilih Diagnose. Diagnose itu apa? Berarti didiagnosa atau diperiksa dulu kesalahannya itu apa. Setelah itu didiagnosa, baru di repair diagnostik. Maka dia akan mencoba untuk mengatasi masalah tersebut. Itu metode yang kedua. Nah, sekarang yang metode ketiga. Metode yang ketiga itu hapus dan re-add jaringan wireless. Caranya bagaimana? Caranya pada Network and Sharing Center yang tadi, pilih Manage Wireless Networks. Klik kanan pada jaringan nirkabel, lalu pilih Remove Network. Berarti networknya itu dipindahkan atau dihilangkan dari daftar drop down. Setelah itu, langkah selanjutnya adalah kembali ke Network and Sharing Center dan klik pada Connect to a Network. Pilih jaringan Anda dari daftar. Itu metode yang ketiga. Metode yang keempat, profil alter power management. Nah, penasaran kan bagaimana profil alter power management? Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama itu ke hibernation mode. Nah, kalau hibernation mode itu gimana? Berarti modenya itu dalam hibernasi atau tidur sementara. Lalu sesuaikan profil power management. Setelah itu, Anda mengatur wireless adapter setting. Setelah mengatur wireless adapter setting, arahkan ke start control panel.
Nah, di situ kamu tinggal pilih hardware and sound, lalu power option. Setelah power option, baru kamu tinggal ganti change plan setting. Gambarnya nanti ada di sini ya. Oke. Catatannya gimana? Catatannya, contoh ini adalah di mana laptop kamu itu menggunakan saver. Tetapi metode ini dapat diterapkan pada pengaturan yang lain atau di balance and high performance. Ketika itu langsung pilih change advanced power setting. Nanti kamu di situ ada kelihatan, nah seperti gambar yang ada di sebelah sini nih. Nah, kamu tinggal diklik situ. Gulir ke bawah untuk wireless adapter setting. Setelah itu diklik, kamu ubah kedua konfigurasinya untuk maksimum performance, lalu tinggal klik OK. Itu metode yang keempat. Sekarang metode yang kelima. Yang kelima metodenya itu kalian harus mengatur pada router nirkabel. Nah, ketika kamu mengatur pada router nirkabel, kamu klik Network and Sharing Center. Pilih Change Adapter Setting. Setelah itu dipilih, kamu tinggal klik kanan pada perangkat jaringan yang kamu gunakan untuk terhubung ke internet. Lalu pilih status. The wireless network kotak dialog connection itu kamu pilih juga ya. Yang apa? Status. Ingat status. Setelah itu muncul, kamu tinggal setting, maka akan muncul details. Network connection detail kotak dialog muncul. Catat IPv4 alamat default. Ingat ya, IPv4 alamat default. Setelah itu langkahnya apa? Arahkan ke browser internet. Ada tuh browser internet di situ ya. Dan masukkan alamat IPv4 dalam bar browser. Halaman login router nirkabel akan muncul. Lalu login dan masukkan password. Lalu kamu browse melalui semua pengaturan dan pemeriksaan bahwa router diatur untuk nama jaringan atau SSID. Pastikan bahwa Anda terhubung ke jaringan nirkabel dengan benar. Jaringan nirkabelnya apa? SSID dan kode akses yang tepat. Itu apa? WEP-nya, WPA-nya, WPA2 pada kedua perangkat tersebut. Dan saya menyarankan untuk menggunakan Windows Connect Now atau Wi-Fi Protected. Oke, lanjut lagi, setup. Nah, jika tersedia pada router nirkabel Anda atau kalian, itu pastikan bahwa sambungan setup itu benar. Contohnya nih di bawah ini ya. Itu menunjukkan pengaturan nirkabel yang benar pada router nirkabel dengan Netgear DGND 3700. Itu contoh. Nah, jika Anda mencoba untuk menggunakan WPA atau WPA2, pastikan bahwa kedua adapter itu jaringannya terhubung. Nggak mau dong kalau jaringannya itu nggak terhubung, kan nggak connect jadinya. Betul tidak? Oke, lanjut ya. Kalau kalian mengalami masalah mendeteksi jaringan nirkabelnya kamu atau wifi-nya kamu saat menggunakan WPA atau WPA2, itu coba dikonfigurasi routernya kalian. Oke? Untuk menggunakan WEP. Tadi kan pakai WPA atau WPA2 nggak bisa, berarti pakai WEP. Dibuka, dilihat apakah network hardware-nya itu terhubung. Kalau hanya dapat terhubung ke internet melalui WEP, maka kamu perlu mengupgrade firmware. Ingat ya, bukan firmware tapi firmware. Kalau farm berarti peternakan. Kalau firmware berarti kamu cari tahu sendiri. Catatannya diingat. Perubahan antara WEP atau WPA atau WPA2 perlu dilakukan pada kedua router. Router apa? Router nirkabel pada komputer kalian. Nah, setelah meninjau pengaturan router nirkabel dan membuat perubahan jika diperlukan, kamu tinggal log out dari router. Tadi kan udah ada metode 1 sampai dengan 5 itu. Nah, sekarang saya kasih tahu yang metode ke-6. Yang ke-6 metodenya itu apa? Install ulang jaringan adapter pada drive-nya. Kamu tinggal klik start, lalu ketik device manager ke dalam kotak pencarian, klik device manager, arahkan ke jaringan adapter, klik kanan perangkat wireless network, lalu pilih apa? Uninstall. Nah, nanti ada sebuah pesan tuh muncul tuh peringatannya tuh. Kamu tinggal klik OK untuk melanjutkan.
Setelah keluar dari device manager, kamu tinggal mereboot laptop atau PC tersebut. Lalu apa? Tinggal mereboot atau mereset laptop tersebut. Setelah di startup, pesan akan muncul yang menyatakan bahwa hardware baru telah ditemukan dan diinstal. One or more wireless network detected. Ingat ya, one or more wireless network detected itu akan muncul ketika kamu sudah merebootnya. Bukan reboot berantem, tapi mereboot itu mengulang sistemnya si laptop ataupun PC. Lalu kamu tinggal klik here for more in option. Muncul jendela yang berisi daftar semua jaringan dalam jangkauan. Nanti kamu kelihatan tuh di situ tuh. Jaringan-jaringannya. Aduh, sorry nih, agak panas ya di sini. Gak apa-apa ya, lanjut ya. Oke, klik here for more option. Muncul jendela yang berisi daftar semua jaringan dalam jangkauan. Kamu tinggal pilih access point untuk menghubungkannya. Kemudian setelah terhubung, uji coba untuk mengakses internet. Itu metode yang ke-6. Sekarang metode yang ke-7. Nah, metode yang ke-7 ini apa? Mereset TCP/IP stack. TCP/IP stack. Oke, ulang stack TCP/IP-nya menggunakan NetShell Utilities atau Nets. Sebentar ya, saya kelilipan. Oke, lanjut. Setelah itu dipilih menggunakan NetShell Utilities, ya, kamu tinggal akses command prompt dengan klik start atau ketik di CMD-nya itu di bar pencarian. Nah, klik kanan CMD dan pilih run as administrator. Klik perintahnya berikut ini ya. Nets int IP ulang reset.log. Nets integer IP ulang reset.log. Katalog ulang nets win sock. Katalog ulang nets win sock. Lalu kamu restart komputer. Nah, sekarang coba dihubungkan dengan internet. Ingat ya, nanti ya, kamu tinggal praktekkan. Sekian dari saya. Ingat, dipelajari ya. Kamu tinggal praktekkan di rumah, dicoba pakai laptop kalian, pakai PC kalian ataupun pakai handphone. Saya belum coba di handphone, kamu bisa coba di handphone. Materinya juga jangan lupa dibaca. Stay safe, stay healthy, stay at home, and don't forget to stay study. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.